ya, kita coba di sini akan membahas ya, tentang mereview juga sekaligus tentang integral tak tentu. Pertama, pengertian integral ya, itu adalah antiderivatif jika fungsi turunan fx ya, interval tertentu dari sumbu antiderivatif, maka kita bisa katakan hasil dari integral itu ini ya, kalau kita lihat di sini ya, integral fx itu akan menghasilkan fx plus c. Di sini menandakan adanya integral tak tentu. Nah, jadi kalau setiap hasil dari integral tak tentu itu selalu menyimbolkan konstanta c yang disebut dengan konstanta sembarang ya, yang disebut juga dengan konstanta integrasi. Nah, anti diferensiasi adalah menemukan anti turunan dari fungsi integral tak tentu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa rumus dasar yang perlu diketahui dalam integral tak tentu ini ya, yaitu jika diintegralkan ini dx sama dengan x tambah c, ini sudah kita bahas juga. Jika ada penjumlahan maka bisa dipisahkan ya. Jika a kali u dx maka a nya bisa dikeluarkan. A itu adalah sebuah konstanta ya, konstanta. Nah, terus jika integral x pangkat a dx ini bentuknya, maka x pangkat a nya tambah 1, pangkatnya ditambah 1, dan di depannya 1 dibagi a tambah 1. Ini jika di depannya 1, tapi jika di depannya 2 maka 2 per a tambah 1 ya. Jadi angka 1 di sini disesuaikan dengan angka di depannya. Jangan lupa ini plus c ya, dengan a itu tidak tidak sama dengan dari min 1. Nah, jika integral seper x itu hasilnya adalah ln x plus c. Jika integral a itu adalah a pangkat x, maka ax ya, ln a plus c. Untuk a sama besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Integral dari e pangkat x itu sama dengan e pangkat x plus c. Jadi sama saja, tidak berubah. Nah, contoh soal misalkan di sini ya. Integral 3. Nah, maka hasilnya adalah integral 3 nya hasilnya adalah 3x ya. Jadi kalau integral sini 3x nya kurangnya 3x, maka integral 3 ya, integral 3 itu sama dengan 3x plus c. Integral x kuadrat plus 5x kurang 2. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ini bisa kita pisah. Pertama, integral x kuadrat ditambah integral 5x dx dikurang ya, karena sini adalah kurang, maka kurang integral 2x 2 dx. Maka integral dari ya x kuadrat dx ini kita bisa pisahkan ya. Di depannya ada 1 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1 ya plus c, yang lupa ya. Ini sama dengan 1 per 3 ya, x pangkat 3 plus c. Nah, inilah yang hasil yang kita masukkan di sini. Nah, begitu juga integral 5x ya. 5x ini kan kita bisa samakan di sini 5x ya, integral 5x dx sama dengan 5 nya kita keluarkan, integral x dx ya gitu ya. Maka 5 nah per ini kan sebenarnya ada 1 ya. X ini kan pangkat 1, maka 1 tambah 1 x 1 tambah 1. Jadi hasilnya di sini maka 5 per 2 x pangkat 2. Nah, ini ya, sama dengan seperti yang ada di atas ya. Nah, kalau integral 2 dx ya tentu 2x. Tentu kita sini ya. Nah, ini hasilnya bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya integral 3 kali 4x plus 5 dx. Nah, seperti ini. Ini kita bisa keluarkan angka 3-nya ya. Angka 3-nya kita keluarkan. Nah, tinggal di sini integral 4x plus 5. Nah, integral 4x plus 5 ini bisa kita keluarkan ya. Maksudnya dipisah bisa. Misalkan seperti ini ya, kita pisah. Jadi hasilnya segini 3 integral sini 4x plus 5 dx ya. Ini sama dengan 3. Nah, di sini bisa kita kasih kurung ya. Integral 4x dx plus integral 5 dx. Nah, gitu kan. Jadi 3 integral 4x tentu adalah 4 plus 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ya,
plus 5 integralnya adalah 5x, maka sama dengan 3 dalam kurung 4/2 x kuadrat plus 5x. Nah ini kita 4/2 ini kan sama dengan 2, maka sisinya adalah sini 2. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam maka jawabannya seperti ini ya, ini 3 kali 2 itu 6, 3 kali 5 adalah 15 ya, plus 5. Nah ini contoh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada beberapa contoh soal juga terkait dari integral tak tentu ya, sebagai tambahan kita. Jika integral x pangkat 3 dx itu sama dengan berapa ya, maka kita seperti yang saya cari tadi, integral 1/x dx tentu langsung saja ln x ini sesuai dengan rumus ya. Integral 6 pangkat x. Nah 6 pangkat x ini integralnya adalah 6 pangkat x ini adalah 6 pangkat x per ln 6, langsung seperti itu aja, ini sesuai dengan rumus. Integral e pangkat x, langsung aja integral e pangkat x sama dengan e pangkat x lagi ya, nggak berubah ya. Integral 1 kurang x kali akar x dx. Nah ini kalau seperti ini kita bisa kalikan ke dalam ya, kalikan ke dalam dulu, maka akar x ini kita kalikan 1 jadi akar x ya, kalikan akar x lagi x akar x seperti ini ya. Nah ini akar x ini sendiri adalah x pangkat setengah ya, x pangkat setengah. Jadi kalau x di pangkat 1, akar x pangkat setengah, 1 ditambah setengah maka 3/2 ya. Yang ini ya, yang ini kalau kita pisahkan ke sini, x akar x itu sama dengan x pangkat 1 dikali x pangkat setengah, maka sini x pangkat 1 tambah setengah, maka sama dengan x pangkat 3/2. Nah ini ya, di sini sama ya. Oke. Nah ini sudah kita pisah bentuk seperti ini, bisa kita integralkan ya dengan cara yang sama seperti yang biasanya. Nah biasakan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini contoh soalnya yang ke-9 adalah integral x pangkat 3 plus 2 pangkat 2 ya, 3 x kuadrat dx. Nah ini kita bisa metode substitusi ya, sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya. Misalkan saja U itu adalah x pangkat 3 plus 2. Nah ini U yang ini x pangkat 3 plus 2 ini kita misalkan jadi U ya. Nah kalau ini U ini kita turunkan, DU diferensialkan, maka hasilnya adalah diferensial 3 x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Diferensial dari 2 adalah 0, jadi 0-nya nggak usah kita tulis lagi. Maka diferensial dari U ini adalah 3x kuadrat dx. Nah, DU nya adalah 3x kuadrat dx. Nah jadi soal tadi adalah integral x pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dikali dengan 3x kuadrat dx. Nah 3x pangkat 3 plus 2 itu sendiri sudah kita misalkan jadi U ya, jadi ini pangkat 2. Nah ini U ini salah ini ya. Nah 3x kuadrat dx, 3x kuadrat itu sama dengan ini ya, ini sama dengan nilai DU, maka kita masukkan di sini, maka integralnya jadi ya, integralnya jadi seperti ini, integral U pangkat 2 DU. Nah berapa integral U pangkat 2 DU? Nah tinggal kita cari dengan cara biasa, dihasilkan maka 1/3 U pangkat 3 plus C. Nah sesudah kita integralkan baru kita ganti lagi nilai U nya dengan x pangkat 3 plus 2 ya, kita kembalikan ke posisi awal, maka hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus 2 pangkat 3 tambah C. Nah ya ini ya, sama dengan ini, sama. Nah selanjutnya soal ke-10 ya, contoh soal 10 adalah 8x kuadrat dx ya. Nah x pangkat 3 plus 2 pangkat 3. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita misalkan saja x pangkat 3 plus 2 sama seperti tadi ya. Kita misalkan x pangkat 3 plus 2. Maka du nya adalah sama seperti tadi, 3x kuadrat dx du nya. Maka kalau kita pindahkan ya 3 nya ke samping, maka x pangkat 3, maka kalau misalkan tadi sini du sama dengan 3x kuadrat dx ya gitu ya, du ya, maka ini 3 kita pindahkan ke sini, jadi 1/3 du sama dengan x pangkat 2 dx. Nah ini seperti ini ya, x pangkat 2 dx itu sama dengan 1/3 du ya. Oke, sekarang kita masukkan ke soal yang tadi awal, kita masuk ke sini. Nah sekarang kita konversi dalam bentuk u tadi ya, jadi ini kita ganti dengan U, maka jadi U pangkat 3 di bawahnya ya. Nah x kuadrat dx ini tadi adalah sama dengan 1/3 U kan gitu ya, kita masukkan sini, ganti sini ya.
Nah, jadi 8/3. Nah, 8/3 ini bisa kita keluarkan karena adalah suatu konstanta, maka ini adalah du integral U pangkat 3. Nah, 8/3 integral U pangkat 3 itu adalah setengah min setengah U kuadrat plus C. Nah, ini sini ya. Jadi ini, nah saya tulis sini, integral du per U pangkat 3 ini sama dengan integral dari U pangkat min 3. Kalau kita naikkan ke atas ini kan pangkatnya positif, naikkan ke atas jadi negatif, U pangkat 3 du. Nah, ini sama dengan 1 per min 3 plus 1 ya, U pangkat min 3 plus 1 plus C. Nah, gitu kan. 1 per min 3 plus 1 min 2. Min 2 U pangkat min 2. Nah, min 2 ini kita kembalikan lagi. Jadi ini ke atas ya. Nah, gitu. Min 2 itu kita kembalikan lagi. Min 3, ini min 2 ya. Nah, oke, sekarang kalau kita hasilnya adalah seperti ini. Ini salah ya. Ini min 3 nya adalah min 2 ya mesti ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah beberapa rumus integral fungsi trigonometri. Nah, ini adalah untuk trigonometri. Jadi kalau trigonometri ini kita sesuaikan lagi rumusnya dengan rumus integral itu yang sama caranya, tapi ini ada beberapa kriteria yang kita ketahui. Yang pertama, jika sin diintegralkan itu hasilnya adalah min cos ya. Jika cos diintegralkan hasilnya adalah sin. Jika tangen diintegralkan adalah min len cos x, kotangen len sin x, secant x sama dengan len secant x plus tangen x ya. Terus kosekan x sama dengan len kosekan kotangen ya. Nah, seperti ini sesuai. Ini ada beberapa ketentuan yang mungkin kita perlu ketahui. Ini boleh nanti ketika kuis boleh di apa namanya dicatat ya, di bawah ada apa. Oke, kita lanjutkan contohnya ya. Ini ada beberapa juga ketentuan yang perlu kita ketahui ya untuk ini. Nah, jika cos pangkat n dx, nah maka ini sama dengan sin. Untuk n bilangan genap positif dapat digunakan rumus ini. Nah, ini ada rumus juga ya. Cos pangkat n dx, cos pangkat n x dx itu sama dengan sin x, cosnya n nya kurang 1, n nya dipindahkan ke bawah, sini pangkatnya dikurang 1 plus n, integral cos n kurang 2 dx, langsung aja seperti ini. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang mungkin rumus-rumus tidak diberikan dalam tulisan ini. Nah, ya, perlu kita ketahui. Nah, rumus-rumus integral trigonometri lagi yang selanjutnya bisa kita hafalkan ya, atau kita ingat. Nah, misalkan integral dari a akar a kuadrat x kuadrat itu sama dengan RC tangen RC sin ya, x per a plus c dan seterusnya sehingga sampai sini ya. Nah, oke. Contoh soal ya, misalkan ya. Hitunglah integral berikut. Nah, di sini kita suruh menentukan integral ya. Integral 1 ya, 1 kurang x akar x dx. Nah, ini integralnya bisa kita pisahkan. Ini tadi sudah ya, tadi sudah ini. Oke, ini sudah. Oke, ini juga sudah kita lihat saja ini. Kalau sudah, ini juga sudah tadi ya, sudah juga. Oke, ini ada beberapa soal latihan yang mungkin Anda akan dikerjakan ya. Nanti di sini kita kasih waktu ya, dikumpulkan nanti via Vclass ya, dikumpulkan melalui Vclass ya, Vclass Unila. Nah, nanti ini kita buka di Vclass tempat inputnya di sini ya. Jadi ini kita namakan latihan 1.0 ya, 1.0. Nanti ini sebagai latihan kita sebelum kita kuis. Jadi Anda kerjakan dulu, ini ada sekitar 6 soal ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk integral parsial ya. Integral parsial kita bisa lihat di sini. Nah, integral parsial dalam hal ini kita coba lanjutkan di sini integral parsial. Nah, jika U dan V merupakan fungsi yang dapat diturunkan terhadap X, maka nah DU turunan ya, nih turunan U kali V. Nah, ini kan sebagai kita diferensial kemarin adalah U kali DV ditambah V kali DU ya. U kali DV itu sama dengan, kalau kita pisahkan U kali DV ini pindah ke sini ya, sama dengan D kali UV kurang V kali DU kan gitu ya.
Sehingga jika kita integralkan sisi kiri dan sisi kanan, kita integralkan, maka didapatlah integral parsial. Integral U kali dV. Nah, U kali dV ini bentuknya adalah U kali V kurang V kali DU. Ya, U kali V dikurang V kali DU. Ini adalah rumus dari integral parsial. Nah, integral parsial. Nah, kita sekarang coba masuk integral parsial. Jadi rumus integral sebelumnya saya pikir sudah kalau sudah ngerjain latihan saya pikir sudah bisa semua itu ya. Jadi kita masuk integral parsial dulu. Ini supaya biar kita sekaligus ya. Contoh soal, misalkan hitunglah integral dari ya x ln x. Nah, integral dari x ln x, maka kita misalkan dulu ini kan ada dua ya. Ini kita kita integralkannya terhadap dua ya. Dua sisi, pertama x-nya ada ln x-nya. Nah, terhadap x ya, ada dua. Maka kita misalkan dulu u itu adalah ln x, maka kalau diturunkan du, integral diferensial dari ln x adalah seper x dx. Nah, maka dv-nya ya, dv-nya adalah x kali dx ya. X kali dx. Nah, dan v-nya adalah, maka kalau ini adalah u kali, kalau kita misalkan ini adalah u-nya ya, ini jadi seperti ini ya. Kita kan ingin buat menjadi u kali dv ya. Jadi u-nya adalah ln x tadi. Nah, maka dv-nya ini dv ini adalah x ln x-nya ya. Ini adalah x dx. Nah, gitu. Maka kalau kita integralkan v sama dengan integral dari ini oke, saya ulangi ya biar lebih paham ya. Jadi ini kita bentuk menjadi integral u dv. Nah, dalam hal ini u-nya adalah ln x kita misalkan. Maka dv-nya tentu kalau u-nya ln x sudah dijadikan u ini, maka dv-nya adalah x dx gitu ya. Nah, maka dv-nya adalah x dx. Maka kalau u sama dengan ln x, maka turunan u-nya adalah seper x dx. Jika dv x dx, maka integral v-nya adalah setengah x kuadrat. Nah, kalau balik sini x ln x dx kita sesuai dengan persamaan integral parsial di atas tadi sebelumnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, oke, ini bentuk yang seperti ini tadi, ingat ya. Ini. Nah, maka kita kembali ke sini. Nah, kita bentuk seperti ini sesuai dengan rumus tadi ya. U-nya masukkan, U-nya adalah ln x. U ini adalah ln x, maka dimasukkan sini ln x ya. V-nya berapa? V-nya setengah x kuadrat, masukkan di sini ya. Setengah x kuadrat. Integral V-nya adalah setengah x kuadrat. Du-nya adalah seper x dx gitu ya. Nah, maka ini kita bisa lanjutkan di sini. Nah, lanjutkan. Nah, di sini setengahnya x ya, x ln x kan seperti ini integral. Nah, ini setengah integral. Ini kan kalau kita dicari kan bisa coret ya pangkatnya ya. Nah, jadi integral setengah x dx. Nah, kembali sini seperti ini. Ini tetap, ini jadi setengah x. Ini kalau kita integralkan jadi seperti ini. Oke. Hasil akhirnya adalah setengah x kuadrat ln x kurang seperempat x kuadrat plus c. Nah, jangan lupa ini bentuk hasil akhir. Oke. Contoh selanjutnya untuk trigonometri ya. Nah, jika diketahui integral x sin x dx, nah maka kita ingin bentuk juga jadi integral u dv ya. Maka u-nya kita misalkan adalah x, jika ini adalah u, maka tentu ini adalah dv ya. Maka dv-nya sin x dx. Jika u sama dengan x, maka du sama dengan dx. Kalau kita turunkan, jika dv sama dengan sin x dx, maka v adalah integral dari sin x dx. Integralnya adalah min cos x. Nah, sekarang kita bentuk ya. Ini tadi kita bentuk jadi u v ini sesuai dengan rumus. U-nya adalah x, ini tadi ya. Ini tadi kita masukkan ke sini. V-nya adalah min cos x, masukkan ya. Integral V-nya di sini, masukkan lagi V-nya min cos x. Du-nya tadi adalah dx ya, jadikan sini ya. Jadi ini seperti ini. Jadi ini sama bisa kita tentukan min x cos x ya, kurang jadi plus ya. Plus cos x dx. Nah, kalau kita lanjutkan di ini menjadi seperti ini ya. Nah, hasil akhirnya adalah min x cos x plus sin x plus c. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, ini adalah hasil akhir dari
contoh ini di atas. Nah, ini kita beri latihan 21.2. Ini dikerjakan juga ya, ada beberapa soalnya, ada 5 soal. Jadi ini juga kita buka juga di V-Class ya. Jadi ini dikumpulkan ya, dikumpulkan melalui V-Class. Nah, jangan lupa, jadi ada 2 latihan. Jadi Anda tugasnya adalah mengerjakan 2 latihan ini, yaitu latihan 1.0 dan 1.2. Nah, oke, itu saja video yang kita perlu sampaikan. Ini fungsinya untuk kuis ya. Sebentar lagi minggu depan atau minggu depannya kita akan adakan kuis. Jadi ini persiapan kuis, Anda harus belajar ini dulu. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.